kita, aku prodi usaha perjalanan wisata rumpunya apa ya? Aku ikut yang sekiranya nyambung. Sosial masih nyambung sih, insyaallah, dari beberapa rumpun-rumpun lainnya. Oke, masih di 145, aku keterima ilmu komunikasi unsur KN Selamat ya Irina, diterima di ilmu komunikasi unsur. Dari sastra Inggris, juga sastra Korea, wow, administrasi publik. Ini sambil menunggu, dikit lagi kita akan mulai. Ini juga ada lagi dari Prodi Hubungan Internasional UIN Surabaya, Kak, deket nih berarti. Kakaknya lulusan prodi apa? Aku di komunikasi, di semester 6 sekarang. Masih kuliah dari Sosiologi Unhas, Sosiologi UNER, sejarah, nyambung kok sejarah. Ilkom, wow, Ilkom Unpad, Ilkom K UNER, Ilmu Hukum UNER, FHUI, wow, Manajemen Rekod Arsip, Hukum. Aku Psiko Undip, Kak, oke luar biasa sekali. FHUGM, mantap. Hukum UNS, Linguistik UGM, mantap. S2 kakaknya. HI Undip, FHUB, Ilkom UGM, FHUGM. Oke, sangat luar biasa. Karena tepat di pukul 13.00, maka izinkan aku membuka acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta Fabu Special Event yang saya banggakan. Bersyukur kita hadirkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh komunitas Forum Award di Beasiswa Unggulan atau FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sesi ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa unggulan. Perkenalkan, nama saya Putra Fareza Akil Ahmad, awardee beasiswa unggulan tahun 2024 dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya sesi pertama hari ini hingga akhir dari rumpun ilmu sosial, politik, dan hukum. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu para peserta teman-teman semuanya. Boleh dong di chat tuliskan gitu, asal kampus kalian mana, program studinya apa, dan tempat kalian bergabung pada siang hari ini tuh dari mana aja. Oke, Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Psikologi Undip, Kak. Halo. FHUNS, Psikologi Unisa, yeay. FHUNJ, Promed UI. Hadir dari FEM IPB, FHUNS, HI Undi, Bahasa Korea, Mesin, Adpuk UB, Sosiologi, Agama, UIN Suka, Ilkom, UPN Veteran Yogyakarta, FHUNS, Poltek, SOS Bandung, UB, serta Inggris, Esos Ilkom, Ilmu Sejarah FHHI, Hukum, Psiko, Unila, Hukum Lampung. Luar biasa banget, banyaknya dari hukum ya. Nah,
Aku juga pengen tahu gitu teman-teman semua yang pertama kali ikut kegiatan FABU boleh dong di kolom chat tulisin pertama. Tapi kalau yang udah sering gitu, udah langganan banget, udah sering banget ngikutin kegiatan dari FABU boleh ketik langganan FABU. Langsung rame banget ada 100 lebih chat masuk di kolom chat ini, pertama 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 pertama, oke, nice nice, pada semangat semua. Langganan FABU ini ada Kak Nova Amelia, langganan FABU dari ada Kak Tiara juga. Aku harap semangat teman-teman semua dari sesi di jam 13:03 ini sampai sesi akhir nanti berjalan dengan semangat dan lancar semuanya dan aku harap semangatnya sampai akhir nanti tetap membara seperti ini, gitu. Oke, aku sangat senang sekali melihat antusiasme yang luar biasa dan berbagai daerah sudah bergabung bersama-sama dengan kita dari Sabang sampai Merauke gitu. Di siang hari ini yang, mungkin bisa dibilang katanya sih, jam-jam yang ngantuk, tapi teman-teman semua sangat antusias dan sangat berkobar untuk mengikuti kegiatan sampai selesai nanti. Baik, tanpa berlama-lama, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun esai beasiswa unggulan dari perspektif rumpun ilmu sosial, politik, dan hukum, bersama narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir bersama kita Muhammad Cidil Akbar, SHMH, merupakan awardee beasiswa unggulan Kemdikbudristek tahun 2024 yang berhasil meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Brawijaya. Pria asal Jawa Timur ini aktif berkarya di bidang penulisan akademik dengan sejumlah publikasi ilmiah bereputasi. Beliau juga baru saja meluncurkan buku terbarunya berjudul Benang Merah Kementerian Negara yang telah tersedia di Gramedia. Dalam sesi kali ini, Kak Jadil Akbar akan berbagi pengalaman dan strategi kepenulisan dari perspektif ilmu sosial dan hukum, sekaligus mengulas cara menyusun esai beasiswa unggulan yang kuat dan berdaya saing. Kepada Kak Jahil Akbar, kami persilakan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas dan baik? Sangat jelas, Kak. Sangat jelas ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini kalau boleh tahu yang banyak dari sarjana, magister, atau diploma? Sorry, atau dokter? Sarjana, diploma, magister, atau dokter ini? Sarjana. Sarjana ya. Sarjana hadir, Oke, Kak. Tim sarjana, nih, diploma, sekarang udah jam 1, jam-jam rawan untuk tidur sebenarnya. Dapat materi rumpun studi sosial politik dan hukum. Ini lumayan ya teman-teman. Jadi izinkan saya Muhammad Jadil Akbar untuk menyampaikan bagaimana sih belajar menulis esai beasiswa unggulan yang kuat untuk nanti teman-teman mempersiapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran beasiswa unggulan khususnya di rumpun studi sosial politik dan hukum. Jadi teman-teman kalau boleh tahu, esai itu adalah karya tulis yang memang berisi gagasan, pendapat, atau refleksi penulis mengenai suatu topik tertentu. Nah, biasanya ini disajikan dengan gaya bahasa yang lebih bebas dibandingkan dengan karya ilmiah formal. Nah, selain itu, esai ini sifatnya subjektif, teman-teman, bukan objektif. Kenapa? Karena biasanya esai ini memuat gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat pribadi dari penulis, tidak secara umum. Jadi apa yang menjadi titik tekan atau apa yang dilihat penulis itu biasanya yang dituliskan di esai. Kemudian ciri yang kedua adalah argumentatif. Nah, biasanya bersifat alasan, bukti, contoh atau yang mendukung dari gagasan-gagasan tersebut. Selain itu teman-teman, esai juga strukturnya fleksibel. Nah, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Cuman esai ini nggak seketat laporan penelitian. Pendahuluan, pendahuluan, isi, dan penutup itu nggak ditulis. Misal kalau kayak di karya ilmiah itu kan ada latar belakang tuh ditulis tuh. Jadi bab 1, subbab, latar belakang, ini dan sebagainya, ada rumusan masalah ini dan sebagainya. Enggak. Tapi esai itu cukup mengalir aja, terdiri dari paragraf-paragraf yang kemudian masing-masing paragrafnya, paragraf pertama, paragraf kedua, atau ketiga biasanya terdiri dari pendahuluan. Terus 4, 5, 6-nya misal isi.
Kemudian selanjutnya penutup. Cukup begitu, nggak usah dikasih subbab dan sebagainya. Jadi cukup judul sama paragraf aja ke bawah. Nah, kalau misalkan ada footnote dan lain sebagainya, body note atau endnote, bagaimana? Boleh, nggak apa-apa dimasukkan. Nah, selain itu bahasanya ekspresif. Jadi menggunakan bahasa yang lebih menarik dan disarankan tetap baku ya. Kemudian next. Nah, ini ketentuan untuk esai beasiswa unggulan teman-teman dari masing-masing program, ada yang sarjana atau diploma, magister dan doktoral. Kalau teman-teman mengikuti pedoman pedoman esai, pedoman esai dari beasiswa unggulan yang tahun 2025 itu kalau untuk sarjana sebentar. Kalau untuk sarjana itu biasanya paling sedikit 1.000 kata dan paling banyak 1.500 kata. Kalau yang magister itu paling sedikitnya 1.500, paling banyaknya 2.000 kata. Kemudian kalau yang doktoral paling sedikitnya itu 1.500, paling banyaknya 2.000 kata. Nah, dari misal saya kasih karena paling banyak ini sarjana atau diploma, misalkan paling sedikitnya itu 1.000 kata atau paling banyaknya itu 1.500 kata, maka ketentuan penulisan esai paling banyak itu kan yang dipakai pasti 1.500 kata. Itu sudah mencakup semuanya, baik itu dari judul, kemudian footnote, body note atau endnote itu sudah memenuhi dari 1.500 kata ini. Biasanya teman-teman lebih sedikit itu nggak apa-apa. Jadi dari 1.500 jadi 1.525, 1.550 itu masih diwajarkan. Biasanya seperti itu. Yang buruk, yang kurang baik itu biasanya kurang dari 1.000 kata. Biasanya seperti itu untuk yang sarjana atau diploma. Begitu juga yang magister dan doktoral. Kalau kurang dari 1.500 kata itu kurang baik. Penilaiannya biasanya kecil. Tapi kalau melebihi dari 2.000 kata, asalkan nggak keterlaluan lebihnya, nggak terlalu banyak ya lebihnya, biasanya 2.025, 2.050 kata itu masih diwajarkan. Kemudian untuk judul atau tema esai itu biasanya menyesuaikan pedoman beasiswa unggulan setiap tahunnya. Nah, jadi untuk yang tahun 2025 ini fokus pembahasan di esainya itu dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Kalau untuk tahun 2026 ini masih menyesuaikan ya, menunggu dari Juknis atau pedoman pendaftaran dari beasiswa unggulan di 2026. Jadi nggak bisa teman-teman bikin esai duluan kalau masih belum ada pedoman atau tema dari penulisan esai itu sendiri. Misalkan untuk pendaftaran yang tahun 2026, teman-teman pakai pedoman yang 2025, pakai tema dampak teknologi terhadap karakter pada era digital, nanti didaftarkan di 2026, itu yang nggak bakal keterima karena beda, nanti temanya bakal beda gitu, bakal melenceng dari tema. Jadi menunggu tema dari beasiswa unggulan dari pedoman atau juknis beasiswa unggulan tahun 2026 itu sendiri. Oke, next, Mas. Nah, bagaimana sistematika penyusunan esai? Biasanya struktur penulisan esai sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu cukup terdiri dari tiga struktur. Yang pertama pendahuluan atau pembuka, yang kedua itu isi atau pembahasan, yang ketiga penutup atau kesimpulan. Cuman ya seperti tadi, dia nggak ditulis jadi subbab atau bab. Misal bab 1 pendahuluan atau pembuka, nggak langsung jadi dalam paragraf, mengalir dan berkesinambungan antara paragraf pendahuluan atau pembuka, begitu juga dengan paragraf isi dan selanjutnya dengan penutup atau kesimpulan. Next. Nah, biasanya apa saja yang menentukan fokus dari pembahasan esai itu sendiri? Biasanya kalau saya pribadi dalam penulisan esai, khususnya di esai beasiswa unggulan, itu saya biasanya menentukan fokus pembahasan. Nah, fokus pembahasan ini lebih spesifik dari tema. Misal, kalau tema di tahun 2025, barusan kan dampak teknologi terhadap, sorry apa Mas yang 2025? Saya lupa. Nah, oke. Dampak teknologi terhadap karakter pada era digital ya. Nah, dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, karakter yang apa? Yang ada hubungannya sama apa? Karena saya ada hubungannya sama hukum, jadi saya bahas dampak teknologi terhadap karakter pada era digital dari segi hukum. Hukum khususnya di apa?
saya ingin bahas terhadap Undang-Undang ITE yang membahas tentang penyebaran situs yang kurang baik lah, ini dan sebagainya, termasuk misalkan ingin memberantas judol misal. Nah, itu fokus pembahasannya lebih spesifik ke situ. Tapi teman-teman boleh membahas secara luas dampak teknologi, misalkan temanya dijadikan judul dampak teknologi terhadap karakter pada era digital, nggak apa-apa, tapi nanti bakal luas. Nah, kalau saya sarankan itu dibuat spesifik, mau ngambil di bagian yang mana, dampak teknologi yang mana, kemudian eh, apa namanya teknologi yang mana yang memberikan dampak negatif terhadap ini di era digital ini, misal judol kan ada pinjol, terus ada AI dan lain sebagainya. Kalian mau ngambil yang bebas seperti itu biar lebih spesifik. Nah, ada juga inventarisasi masalah isu sosial, politik dan hukum. Jadi dari menentukan pembahasan yang lebih spesifik, setelah itu teman-teman inventarisasi masalahnya apa aja sih yang ada di dampak teknologi terhadap era digital saat ini. Entah itu masalah hukum, masalah sosial, masalah politik. Kalau misal di masalah hukum, ada masalah apa? Oh, aturannya masih belum ada. Oh, peraturannya bertentangan. Oh, peraturannya masih kabur. Di sosial misalkan, oh ada ketimpangan apa namanya? Penggunaan teknologi antara di kota dan di desa, itu bisa seperti itu. Inventarisasi apa aja masalah-masalahnya yang tentunya sesuai dengan rumpun teman-teman. Kalau rumpunnya sosial, ya sesuaikan inventari masalah dalam rumpun sosial. Begitu juga dengan politik dan hukum. Kemudian teman-teman, setelah inventari masalah, teman-teman juga harus inventari gagasan dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalkan masalahnya ada di judi online, misal di apa dampak teknologi terhadap karakter pada era digital yang membuat perubahan karakter karena kecanduan judi online misalnya. Nah, judi online itu cara berantasnya gimana? Teman-teman punya solusi apa? Inventarisasi solusinya, tulis dulu di catatan. Dicatat apa aja solusi atau gagasan untuk menyelesaikan masalah-masalah dari judi online itu, misalkan seperti itu. Kemudian fokus pembahasannya, teman-teman harus bersiap aktual dan orisinil. Jadi enggak melakukan pembahasan-pembahasan yang biasanya kurang dari 5 tahun terakhir. Nah, pembahasannya biasanya paling paling lamanya itu kalau sekarang 2026 ya 2021 terakhir. Jadi enggak lebih dari 5 tahun terakhir apa namanya berita itu sendiri. Jadi teman-teman harus aktual ya, harus banyak-banyak baca. Nah, cari dan baca berbagai literatur terkait dengan apa yang akan dibahas. Nah, kalau saya pribadi, ini bisa teman-teman tiru. Kalau saya pribadi, sebelum saya menulis karya ilmiah, baik itu sebelum saya menulis misal kayak jurnal, terus karya ilmiah yang lain, termasuk saya menulis esai khususnya beasiswa unggulan ini sendiri, saya biasakan setelah inventari masalah dan inventari gagasan, saya coba biasakan baca beberapa literasi, entah itu jurnal, berita, ini dan sebagainya, sampai sekitar 10 atau 20 bahan literatur. Dari situ saya biasanya simpulkan, oh ada solusi baru, oh ada apa namanya suntikan pengetahuan baru nih yang bisa nih dimasukkan ke nanti apa yang akan saya bahas. Biasanya saya seperti itu. Jadi baca dulu sebanyak-banyaknya, baru setelah itu saya membangun. Jadi nggak membangun dulu baru nyari, nggak. Saya baca dulu baru membangun. Setelah itu sambil saya cari-cari referensi-referensi yang. Dan yang utama teman-teman nggak boleh plagiasi, nggak boleh mencontek, nggak boleh copy paste dari apa materi-materi yang sudah ada atau dari literatur yang sudah ada. Kalau misalkan itu relevan dan mau dipakai, teman-teman harus biasanya di apa namanya di parafrase. Enggak, teman-teman copy paste apa adanya. Misalkan dampak teknologi terhadap karakter pada era digital, teman-teman tinggal Ctrl C terus kemudian Ctrl V, nggak bisa kayak gitu. Minimal di parafrase, diubah bahasanya, entah itu diubah atau bagaimana yang sekiranya poin atau apa yang ada dari kalimat itu tetap sesuai dengan tujuannya, tanpa harus sama kalimatnya atau katanya. Oke, next. Nah, apa saja isi dari pendahuluan esai khususnya di beasiswa unggulan? Nah, biasanya untuk pendahuluan atau pembukaan itu esai terdiri dari minimal satu paragraf, teman-teman. Ini minimal ya, bukan maksimal ya. Terdiri dari minimal satu paragraf. Jadi
kalau saya biasanya, membagi dulu. Kalau misalkan untuk kalau misalkan untuk S2 1.500 ya, berarti dibagi 3, 500 pembukaan, 500 isi, 500 penutup. Atau kalau misalkan isinya banyak, berarti 500 pembukaan, 800 isi, 200-nya penutup, atau dibalik. Terserah bagaimana teman-teman, mengatur itu. Tapi biasanya saya dibagi dulu. Oh, kalau udah, pembukaannya udah 300 kata, nanti isinya masih banyak, dikurangi pembukaannya. Jadi, ini minimalnya ya, minimal 1 paragraf, maksimalnya bisa 2, 3, atau 4 paragraf. Nah, biasanya pendahuluan dari esai itu sifatnya deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif itu dari khusus ke umum. Jadi kalau deduktif, misalkan teman-teman mau bahas, karena saya anak hukum ya, saya paham, eee arah pembahasan saya di hukum. Jadi misalkan mau bahas untuk judi online tuh misalnya, teman-teman mau bahas mengenai judi online. Tentu saya biasanya kalau anak hukum dimulainya Indonesia sebagai negara hukum. Nah, itu dari umum. Baru dari negara hukum ada aturan. Aturannya yang mengenai judi online. Nah, baru fokus ke judi online-nya. Biasanya seperti itu. Contoh dari sifat pembahasannya dari deduktif, dari umum ke khusus itu. Nah, tentu yang kedua, latar belakang pendahulunya itu isinya dari isu-isu sosial, politik, hukum yang diangkat, disertai dengan contoh fakta, dan biasanya dengan link yang dapat diakses. Nah, link ini biasanya ditaruh di referensi. Biasanya saya seperti itu, teman-teman. Kemudian menggunakan kalimat yang baku ya. Selain itu memiliki alur yang baik. Nah, alur yang baik ini kohesi dan koherensi. Antar paragraf itu harus saling terhubung, nggak lompat-lompat pembahasannya. Jadi antara paragraf 1 bahas judi online, paragraf 2 udah bahas lain, bahas pinjol, bahas ini dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus terhubung antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Selain itu juga teman-teman harus memberikan penekanan, apa sih pentingnya esai membahas, permasalahan ini itu apa? Urgensi esai untuk membahas masalah atau topik yang teman-teman ambil itu, teman-teman angkat itu apa? Nah, itu biasanya urgensi atau pentingnya membahas suatu hal di esai itu ditaruh di paragraf terakhir dari, pendahuluan atau pembukaan. Nah, teman-teman taruh di situ urgensi pengambilan topik gitu, pemilihan topiknya untuk membahas hal itu ditaruh di paragraf terakhir. Selain itu, teman-teman bisa berikan kutipan referensi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, entah itu body note, footnote, atau endnote. Namun berbeda dengan esai-esai sosial politik dan hukum pada umumnya, untuk esai beasiswa unggulan dalam rumpun studi sosial, politik, dan hukum ini teman-teman, itu nggak serta-merta teman-teman tiba-tiba membahas tentang masalah hukum atau masalah sosial dan masalah politik. Biasanya itu dimulai dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya menjelaskan atau menceritakan pribadi dari teman-teman itu sendiri, yang tentunya tetap berkaitan dengan tema dan rumpun dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau saya dulu di esai tahun 2024 itu kalau nggak salah mirip ya, dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Oh, kalau yang 2024 itu sumbangsih terhadap negeri kalau nggak salah, saya lupa. Nah, jadi saya bahas waktu saya SD itu seperti apa, saya kekurangan di daerah saya itu teknologi masih belum masuk, tapi saya masih bisa belajar. Saya sampai ikut beberapa event-event kegiatan lomba robotika dan sebagainya yang saya mulai dengan belajar otodidak di YouTube ini dan sebagainya. Itu saya mulai dengan saya menceritakan pribadi saya, mulai dari saya kecil, kemudian waktu saya masuk SMP, SMA, lanjut kuliah S1, dan sekarang saya lanjut kuliah S2. S2 itu apa yang akan saya dapat, apa yang akan saya sumbangkan ke negara. Karena waktu itu temanya sumbangsih terhadap negeri kalau nggak salah temanya untuk tahun 2024. Untuk di S2 ini apa alasan saya kasih tahu alasan saya mengambil BU agar saya dapat beasiswanya itu untuk saya lanjut S2, untuk saya belajar. Nanti setelah saya belajar saya akan membangun ABCD ini dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi ada pengenalan-pengenalan atau pembahasan yang menceritakan pribadi dari teman-teman itu sendiri. Biasanya itu ditaruh di pembuka. Oke, next. Selain itu, setelah dari pendahuluan atau pembuka, ada isi dan pembahasan. Nah, isi dan pembahasan ini biasanya berisi gagasan utama. Gagasan utama ini yang menjelaskan inti dari pemikiran atau pendapat penulis tentang tema yang dipilih. Nah, biasanya muncul di awal paragraf sebagai bagian dari kalimat topik itu sendiri. Jadi, teman-teman kan mau milih nih dampak teknologi terhadap karakter pada era digital itu fokus spesifiknya di apa? Di pinjol misalkan. Nah, latar belakang dari teman-teman memilih pinjol ini dan sebagainya kan sudah tadi di pendahuluan atau pembuka. Gagasan utamanya teman-teman taruh di isi atau pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan argumen pendukung. Nah, argumen pendukung ini alasan logis kenapa teman-teman memilih itu dan bagaimana teman-teman bakal menyelesaikan itu. Nah, itu alasan logisnya untuk memperkuat gagasan utama dari apa yang teman-teman sudah pilih. Nah, ini biasanya berupa teori, data, fakta, atau pengalaman pribadi yang relevan. Kemudian contoh dan ilustrasi. Jadi teman-teman kasih gambaran konkret agar pembaca atau juri yang menilai esai teman-teman itu paham. Oh, maksudnya seperti ini. Nah, itu bisa berupa kisah nyata, analogi, perbandingan, studi komparatif maksudnya. Jadi membandingkan antara masalah yang ada sekarang dengan masalah yang ada entah itu di masa lalu boleh atau dengan negara lain boleh sebagai perbandingan untuk mencari penyelesaian permasalahan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga analisis dan penjelasan. Jadi, teman-teman setelah menguraikan hubungan antara gagasan, sebab akibat, atau makna yang lebih dalam dari masalah yang sudah teman-teman bahas, itu teman-teman menganalisis. Nah, biasanya ini kalau karena di sini masih ini ya, ada rata-rata yang baru masuk kuliah ya, S1 ya. Kalau yang biasanya masih S1 masih belum mengerti teori biasanya. Nah, kalau untuk masuk ranah S2 itu biasanya sudah mengerti, sudah paham teori, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Jadi teman-teman, teori itu dipakai sebagai pisau analisis. Kalau misalkan masalahnya itu mangga, mudahnya seperti ini. Kalau masalahnya itu mangga, teorinya itu pisau, pisau itu dipakai untuk ngupas mangga itu biar enak dimakan, seperti itu. Jadi kalau misalkan masalahnya itu judi online misal, cari teori yang relevan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi enggak cuma disebutkan dalam teori ini seperti ini, tapi teori itu enggak dipakai buat memotong atau menganalisis masalah dari judi online itu. Jadi direlasikan, dipakai untuk mengupas masalah itu. Nah, jadi kalau dari teori ini, judi online itu seperti ini. Jadi seharusnya seperti ini, baiknya begini. Ini enggak sesuai dengan teori ini sesuai dengan teori ini gitu. Ada hubungan, ada kalimat yang dari teman-teman, ada kalimat dari teman-teman yang dibuat berdasarkan teori itu untuk menyelesaikan masalah yang ada, masalah yang diangkat. Kemudian ada juga yang selanjutnya ini kontra argumen atau opsional ini ya, sifatnya ini opsional. Jadi teman-teman menyajikan pandangan berbeda, lalu bantah dengan alasan yang kuat dari teman-teman. Sisi lain ada juga transisi antar paragraf yang menghubungkan ide satu dengan yang lainnya agar alur tidak putus. Oke, next. Kemudian penutup dan kesimpulan ya. Penutup itu biasanya merangkum gagasan utama. Jadi dari solusi, rekomendasi atau apa yang sudah dibahas teman-teman dari isi dari biasanya kalau saya di pendahuluan atau pembuka kan ada masalah tuh. Ada isu yang diangkat, ada masalah yang diangkat. Saya kasih tahu masalahnya. Kemudian kalimat selanjutnya saya kasih tahu fokus gagasan utamanya isinya apa. Kalimat terakhir saya kasih solusi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, yang pertama kan pasti merangkum tuh gagasan utamanya apa. Disajikan kembali di inti pembahasan secara singkat. Tapi alurnya yang kayak tadi itu teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan mengulang isi secara detail. Nanti
dari paragraf 1 diambil satu kalimat, paragraf 2 ambil satu kalimat, paragraf 3 diambil satu kalimat, terus disusun jadi satu paragraf. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Kemudian teman-teman kasih kesimpulan yang logis. Bagaimana kesimpulan yang logis ya? Menunjukkan hasil akhir dari argumen atau refleksi yang sudah dibahas dari awal itu apa. Nah, bisa berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan di pendahuluan tadi. Jadi biasanya teman-teman balik ke pendahuluan atau pembuka tadi, itu di akhir paragraf kan ngasih statement bahwasanya urgent atau penting ini dibahas. Nah, penulisan kalimat penting untuk dibahas, masalah ini penting untuk dibahas, itu biasanya bisa berupa pertanyaan. Nah, teman-teman bikin pertanyaan seolah-olah, oh ternyata sepenting ini ya, kalau timbul pertanyaan yang seperti ini, ternyata masalahnya sepenting ini untuk dibahas. Nah, makanya di kesimpulan logisnya itu menjawab dari masalah yang ditanyakan yang ada di pendahuluan atau di kesimpulan. Kemudian refleksi atau pesan akhir. Jadi teman-teman bisa menambahkan pandangan pribadi teman-teman, harapan atau renungan yang lebih luas. Nah, ini biasanya membuat pembaca berpikir lebih jauh setelah selesai membaca. Selain itu ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kasih teman-teman ajakan atau rekomendasi. Bisa berupa tindakan, saran, dorongan, atau melihat dari sudut pandang yang baru. Nah, dalam SIBO itu biasanya rekomendasi, saran atau solusi tetap berkaitan dengan arah perjalanan hidup, rumpun studi, dan planning ke depannya. Nah, bagaimana yang jadi poin bingungnya teman-teman nanti, gimana sih nyusun biar arah perjalanan hidup ini sesuai dengan rumpun studi dan planning ke depannya, itu bagaimana? Nah, nanti ada di trik di akhir, saya jelaskan nanti ya. Kemudian, kasih kesan yang mendalam, tutup dengan kalimat yang kuat, entah itu puitis, quotes, atau hal-hal yang sekiranya bikin juri atau pembaca itu enak menyimpulkan dengan quotes itu, yang tentunya ada hubungannya, gitu loh. Oke, next. Nah, esai berdasarkan rumpun ilmu sosial, politik, dan hukum. Jadi teman-teman, saya sebenarnya harus menjelaskan dulu ya, biar teman-teman nggak bingung, khususnya ini teman-teman S1. Jadi pada dasarnya rumpun ilmu sosial ini saya bisa interaksi dua arah ya. Jadi nggak cuma saya yang ngomong, teman-teman kalau mau ngomong juga nggak apa-apa, khususnya audien atau peserta, kalau misalkan mau ngomong nggak apa-apa, silahkan. Jadi rumpun ilmu itu awalnya cuma terdiri dari 3, teman-teman. Apa aja yang 3? Ada ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu humaniora. Politik dan hukum kemana? Ilmu politik itu masuknya rumpun sosial. Makanya di beberapa kampus itu disebutnya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Begitu juga hukum. Hukum kemana? Awalnya hukum itu masuk kepada ranah atau rumpun ilmu humaniora. Nah, masuk rumpun ilmu humaniora, jadi hukum nggak berdiri sendiri awalnya. Awalnya ya, dulu ya, yang diakui oleh dunia itu cuma 3, sosial, alam, dan humaniora. Hukum masuk ke humaniora, politik masuk ke sosial. Makanya saya kaget kalau misalkan ada pembahasan sesi antara sesi sosial dan politik digabungkan jadi satu dengan hukum, ini sesuatu hal yang berbeda meskipun beririsan, karena nanti bakal melompat-lompat, bakal ada hal yang nggak dipahami dari salah satu sisi. Nah, ini bakal menyesuaikan dengan pematerinya nanti. Kalau misalkan pematerinya ilmu hukum, ya arah pembahasannya rata-rata ke hukum, ilmu dan sosialnya rada-rada tertinggal gitu. Jadi untuk panitia atau kedepannya nanti kalau mau mengadakan pembahasan mengenai ini nanti bisa dipisah antara rumpun ilmu sosial dan politik dengan rumpun ilmu hukum, karena ini 2 hal yang berbeda, 2 hal rumpun ilmu yang berbeda meskipun beririsan. Oke, saya jelaskan lanjutannya. Ilmu sosial itu teman-teman terdiri dari fokusnya itu perilaku manusia dalam masyarakat, baik itu yang sifatnya ekonomi, politik, sosiologi, dan antropologi. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami interaksi sosial, jadi struktur masyarakat dan dinamika kekuasaan. Sedangkan kalau ilmu alam ya teman-teman udah tahu ya, ada IPA, IPS, biologi, dan sebagainya. Yang fokusnya itu ke fenomena alam, fenomena fisika,
kimia, biologi, dan astronomi. Tujuannya kemana? Menjelaskan hukum alam, fokusnya di hukum alam, kejadian-kejadian yang ada di alam, misalkan gaya gravitasi, gaya Newton dan sebagainya, tarik menarik, kenapa apel jatuh ini dan sebagainya, itu di ilmu alam. Ya, yang dijelaskan secara empiris dan rasional. Nah, kalau ilmu humaniora apa yang dibahas? Humaniora itu nilai, budaya, filsafat, seni, sejarah, dan bahasa. Awalnya ada hukum. Nah, hukum dipindah keluar. Hukum akhirnya berdiri sendiri. Nah, jadi sebelum saya bahas hukum, tujuannya dari ilmu humaniora itu apa? Untuk menggali makna kehidupan, moralitas, dan ekspresi manusia. Pertanyaannya, ilmu humaniora ada moralitas. Moralitas kan maksudnya hukum. Hukum kan berangkat dari moralitas, benar. Tapi moralitas itu masih bukan bagian dari, masih belum terbentuk sebagai hukum. Karena dasar dari adanya hukum atau aturan itu sendiri ada sanksi. Jadi selain ada yang ngatur, ada sanksi apabila dilanggar. Moral nggak ada, gitu. Moral itu keluar, sanksinya ya sanksi sosial, bukan sanksi-sanksi yang sebagaimana mestinya gitu. Jadi ada yang tersanksi, ada yang enggak. Beda dengan ilmu hukum. Kalau Allah ilmu hukum apa yang dibahas? Fokusnya normatif. Normatif itu apa? Peraturan perundang-undangan, entah itu proses pembentukannya atau peraturan itu sendiri atau bagaimana pengimplementasiannya di masyarakat. Nah, jadi dari sini ada 3 tingkatan teman-teman, khususnya di dalam ranah ilmu hukum, sosial, maupun politik itu sendiri. Kalau yang teman-teman sarjana atau diploma, itu nanti biasanya di S1 pembahasannya cukup di pembahasan-pembahasan dogmatif, sebatas tahu. Kalau di hukum misalnya, sebatas tahu uh, aturannya apa, dibentuknya seperti apa, caranya bagaimana, hanya sebatas tahu ya, seperti itu. Ada masalah nggak di ilmu hukum, ada ini nggak gitu. Kalau yang kedua teoritis, ini biasanya untuk teman-teman S2. Nah, teoritis ini mulai membahas teori-teori, sesuai nggak sama teori ini, ada masalah nggak sama teori ini, teorinya bermasalah nggak, itu udah mulai dari ranah teori. Kalau S3 itu filosofis, doktoral itu udah masuknya ranah filosofis, pembahasan-pembahasan, alasan-alasan kenapa dibentuk seperti ini. Intinya ranah-ranahnya mulai ke arah filosofis. Nah, teman-teman rata-rata masih di ranah dogmatik, sebatas tahu. Nah, ini 2 hal yang berbeda ya nanti di rumpun ilmu hukum ya, di rumpun ilmu ya, antara sosial politik dan hukum. Jadi nanti kalau ada pembahasan lagi, ada seminar-seminar lagi, baiknya untuk dipisahkan. Ini 2 hal yang berbeda. Oke, next. Jadi bagaimana sih karakteristik esai dalam rumpun ilmu sosial? Nah, biasanya topik yang diangkat tentunya mengangkat isu-isu sosial, isu-isu yang nyata di masyarakat, misalkan kemiskinan, pendidikan, ketimpangan sosial, perubahan sosial, kelas sosial, itu biasanya dibahas, yang biasanya dibahas. Misalkan dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Ya bisa teman-teman bahasnya ketimpangan atau pendidikan bisa. Ada yang di desa sudah pakai sudah pakai internet, sudah pakai teknologi. Yang di kota sudah pakai internet, pakai teknologi, sedangkan yang di desa belum. Akhirnya ada ketimpangan sosial yang akhirnya juga pengaruh terhadap karakter masyarakat di era digital sekarang. Misalkan topiknya yang mau diangkat seperti itu. Pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini menggunakan teori atau konsep dari sosiologi, antropologi, atau ilmu hukum sosial lain. Yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya teori digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah atau menyelesaikan masalah-masalah, untuk membedah atau menguraikan masalah-masalah yang diangkat. Misalkan masalah sosial, ya pakai teori sosial untuk menyelesaikan, untuk membedah atau menguliti masalah-masalah sosial yang diangkat. Kemudian analisis, ini enggak hanya ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, enggak hanya mendeskripsikan fenomena, tapi juga menilai, membandingkan dan mengkritisi. Apa alatnya? Teori tadi, teori atau konsep itu sendiri. Yang kedua, yang keempat itu kontekstual, mengaitkan fenomena dengan kondisi masyarakat tertentu.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, antara desa dan kota, kelas sosial, antara budaya lokal dan atau westernisasi dan sebagainya. Solusi dari isu atau masalah sosial yang diangkat. Itu juga karakternya. Jadi kalau misalkan masalah sosial, biasanya solusi atau isunya ya biasanya solusi untuk menyelesaikan isu atau masalahnya ya pakai solusi-solusi sosial juga, biasanya seperti itu. Oke, next. Untuk rumpun belum ya. Isu atau masalah rumpun ilmu sosial. Apa aja sih isu atau masalah dalam rumpun ilmu sosial, teman-teman? Jadi ada perbedaan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi antar kelompok masyarakat, kemiskinan dan kesejahteraan. Ini teman-teman bisa membahas faktor penyebab, dampak dan strategi penanggulangan. Terus ada juga perubahan budaya dan nilai. Teman-teman bisa bahas pergeseran norma akibat globalisasi, media sosial atau modernisasi. Dari hukum, nah, karena ini beririsan ya, sebagaimana di rumpun ilmu tadi antara hukum dan sosial beririsan, teman-teman bisa bahas implementasi dan efektivitas penerapannya di masyarakat. Ada aturannya seperti ini, tapi penerapannya atau implementasinya nggak sesuai gitu, akhirnya nggak efektif. Nah, teman-teman bahasnya kalau teman-teman sosial mau bahas ke ranah hukum, biasanya cukup diimplementasi dan efektivitas dari aturan itu sendiri. Kemudian moralitas, ini perubahan karakter, nilai, etika dalam masyarakat. Yang biasanya kalau dulu judi itu orang sembunyi-sembunyi. Sekarang judi online di kafe-kafe di mana dan di mana-mana itu kayak udah biasa aja pegang HP main judi secara online, selesai, untung rugi ya mbok. Tapi berubah nilainya. Kalau dulu takut, sekarang ya terang-terangan. Gitu. Nah, biasa juga teman-teman bahas lingkungan. Lingkungan ini biasanya arahnya ke dampak sosial dan kerusakan lingkungan. Oke, next. Bagaimana kalau dalam karakteristik esai rumpun ilmu politik? Biasanya itu isu atau masalah politiknya ngangkat fenomena politik kontemporer. Entah itu pemilu, partisipasi masyarakat, kebijakan publik, relasi antar lembaga negara. Nah, kenapa arahnya dari kebijakan publik? Karena kebijakan publik ini lahir dari politik, kejadian-kejadian politik. Ada namanya politik hukum, tapi kalau nanti saya bahas politik hukum, makin lebar lagi, makin luas lagi. Tapi saya coba kasih sedikit aja ya. Jadi kebijakan publik ini teman-teman lahir dari namanya politik hukum. Apa itu politik hukum? Politik hukum itu seni tawar-menawar untuk memperebutkan atau menghasilkan satu aturan yang dipatuhi bersama. Misalkan di sini, halo, iya. Misalkan di sini teman-teman ada 345 orang ya, misal bikin aturan di sini. Aturannya jam 2 harus selesai misalkan ya. Aturannya jam 2 harus selesai. Ada yang nawar, jangan jam 2, jam 1.45. Ada yang nawar lagi, jam 2.30, ada yang nawar lagi jam 3. Dirundingkan bersama sampai akhirnya disepakati selesai jam berapa. Oh, cocok selesai jam 2. Itulah produk selesai jam 2, itu namanya kebijakan publik. Lahir proses tawar-menawarnya, itu namanya politik hukum. Jadi politik itu seni untuk memimpin atau menguasai, seni untuk menguasai, yang akhirnya nanti kalau dibawa ke ranah politik hukum, akhirnya jatuh kepada kebijakan publik ini untuk membentuk kebijakan publik itu sendiri. Nah, ini nanti ada hubungannya sama hukum juga. Relasi antar lembaga negara. Ini teman-teman bisa juga bahas di esai. Kemudian ada pendekatan teoritis. Teman-teman bisa menggunakan teori, kembali Mas. Teman-teman bisa menggunakan teori, halo kembali. Sorry. Slide. Nah, pendekatan teoritis bagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau di rumpun ilmu sosial pakai teori sosial, kalau di rumpun ilmu politik pakai teori-teori politik. Misal teori kekuasaan. Nah, teman-teman bisa cari teori kekuasaan gimana. Karena waktunya cuma 30 menit ya, khawatir saya udah nyampe ini gitu. Kemudian teman-teman
analisis. Nah, analisis sama tadi, pakai teori itu dipakai pisau analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah politik. Menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu politik yang diangkat. Kemudian kontekstual, tentunya kaitkan dengan fenomena atau kasus nyata yang saat ini. Misalkan di tahun 2024 kemarin kampanye Presiden Prabowo Gibran ya, itu menggunakan AI. Sedangkan aturannya penggunaan AI itu nggak boleh. Nah, teman-teman bisa angkat, hubungkan kalau misalkan sesuai dengan tema 2025, BU 2025 kemarin, dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Jadi karakter pemilunya sekarang berubah. Yang awalnya woyo-woyo atau apa namanya, kampanyenya, dia yang dulunya masih belum menggunakan AI, sejak ada era digital, ada AI, sudah pakai AI. Aturannya juga berubah nanti, misalkan seperti itu. Sama isu dari solusi dari isu masalah hukum sosial, ini politik ya. Solusi dari isu atau masalah politik yang diangkat itu biasanya solusi-solusi politik juga. Oke, next. Next, Mas. Halo? Nah, terus saja isu masalah dalam rumpun ilmu politik biasanya berupa demokrasi dan partisipasi politik. Entah itu rendahnya partisipasi politik, fenomena apatisme politik di kalangan generasi muda, peran medsos dalam membentuk opini politik itu bisa. Kemudian dari ranah kebijakan publik apa? Bisa efektivitas kebijakan pemerintah, transparansi atau akuntabilitas birokrasi itu bisa. Konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan, sebagaimana penjelasan politik hukum yang saya jelaskan tadi itu juga bisa. Terus dari ranah kekuasaan dan relasi antar lembaga, entah itu bagaimana hubungan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun itu secara hukum masuk dalam ranah hukum, itu tapi ada kaitan politiknya juga, itu bisa diambil. Kemudian yang terbaru, peran militer dalam ranah politik sipil, misal militer pegang MBG, militer pegang apa namanya korporasi desa merah putih, itu gimana? Militer masuk ke ranah kekuasaan sipil, itu masuk politik juga, bisa itu dibahas. Dinamika hubungan antara pusat dan daerah juga bisa dibahas. HAM dan keadilan politik, misalkan pelindungan hak minoritas dalam sistem politik, misalkan orang-orang minoritas yang maju malah didiskriminasi, ya, itu bisa dibahas juga, diskriminasi politik terhadap kelompok tertentu itu. Kemudian ada juga politik global dan hubungan internasional juga bisa teman-teman bahas. Oke, next. Dalam rumpun hukum, karakteristik esai dalam rumpun hukum, biasanya ya teman-teman, esai dalam karakteristik rumpun hukum itu biasanya sifatnya itu normatif dan berbasis argumentasi. Yang diangkat apa? Fenomena-fenomena, ini belum berubah ya. Sorry. Sebentar. Nah, normatif itu biasanya karakter normatifnya itu membahas peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dibahas biasanya kekosongan, kegaburan, pertentangan, dan sebagainya. Berikut juga ada lembaga negara. Mirip-mirip dengan politik, cuman arahnya kalau yang hukum itu lebih kepada peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pendekatan teoritis, yang tentunya teori sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan teorinya ya teori hukum sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Untuk analisisnya itu enggak hanya mendeskripsikan fenomena, tapi juga menilai, membandingkan, dan mengkritisi aturan ini sesuai atau enggak, aturan ini udah benar atau enggak, aturan ini kalau diterapkan bagaimana. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya pembahasannya. Cuman ini dalam ranah hukum. Next, isunya, Mas. Nah, untuk isu dan masalah hukum, di rumpun masalah hukum ini pada dasarnya itu cuma ada dua, teman-teman. Berbeda dengan sosial dan politik tadi yang banyak. Dasar dari isu masalah hukum itu ada dua. Kalau teman-teman mau bahas normatif, teman-teman yang ilmu hukum mau bahas ini dipakai untuk skripsi S2, nanti dipakai S3 juga dipakai. Untuk isu masalah hukum normatif, untuk isu atau masalah itu biasanya dicari untuk teman-teman mau bahas masalah-masalah hukum, itu biasanya dicari isu atau masalah hukumnya dulu. Biasanya kalau normatif, jadi ada
jenis, ada normatif, ada empiris. Kalau normatif itu biasanya bahas kekosongan hukum. Jadi peraturan perundang-undangannya belum ada. Bahas kekaburan hukum. Aturannya ada, tapi nggak jelas maksudnya gimana. Ada pertentangan hukum antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain bertentangan. Ada disharmonisasi hukum. Jadi disharmonisasi hukum ini dalam satu undang-undang, peraturannya antar pasalnya itu nggak relevan, nggak sesuai. Misalkan Undang-Undang Kementerian Negara, itu antara pasal 4 dan pasal 5 nggak sesuai gitu. Kalau saya jelaskan malah panjang ya. Jadi intinya antar pas di dalam peraturan perundang-undangan pengaturannya itu nggak sesuai. Pasal ini nyuruh ke barat, yang satunya nyuruh ke timur gitu loh. Ada juga ketidakadilan hukum. Nah, ini yang ada hubungannya sama rumpun ilmu sosial. Isu masalah hukumnya empiris. Biasanya masalah hukum empiris ini bahas efektivitas hukum dan implementasi hukum. Implementasi hukum itu bagaimana hukum itu diterapkan. Bisa nggak aturan ini diterapkan di masyarakat? Sesuai nggak kalau misalkan diterapkan? Nah, kalau efektivitasnya setelah diterapkan, efektif nggak? Dampaknya berdampak baik nggak? Itu efektivitas hukum. Itu yang di isu atau masalah hukum yang diangkat kalau empiris. Bisa juga teman-teman bahas dalam rumpun hak asasi manusia, korupsi, aturan ekonomi bagaimana, sosial, politik, agama, dan budaya itu bisa. Tentunya cari aturannya. Hak asasi manusia cari aturan tentang HAM. Ada masalah HAM, cari aturan HAM sesuai nggak penyelesaiannya. Misal korupsi, nggak sama. Ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya juga sama. Oke, next. Nah, ini yang penting juga teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sosial, politik, khususnya hukum, mau bahas mengenai peraturan perundang-undangan, itu nggak serta-merta membahas mengenai peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang harus dipahami dalam analisis masalah hukum. Yang pertama, itu ada asas hukum. Nah, namanya asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum ini terdiri dari 4. Yang pertama, lex superior derogat legi inferior, aturan yang lebih tinggi, kedudukannya mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Artinya apa? Ketika teman-teman pakai menganalisis secara hukum, teman-teman pakai aturan, teman-teman harus tahu hierarki norma hukumnya apa. Yang tertinggi, nah ini di bawah sudah ada hierarki norma hukum. Yang tertinggi itu Undang-Undang Dasar. Kalau misalkan di Undang-Undang Dasar disuruh seperti ini, kemudian di undang-undang, nah undang-undang kan di bawahnya ada Undang-Undang Dasar, Tetap MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, Perda, itu hierarkinya. Yang tertinggi dari Undang-Undang Dasar terendah sampai peraturan desa. Kalau misalkan Undang-Undang Dasar bahas seperti ini, kemudian ada undang-undang bahasnya seperti itu, artinya nggak sinambung, maka yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang Undang-Undang Dasar. Karena kenapa? Lex superior derogat legi inferior. Aturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar secara hierarki lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Kemudian ada asas yang kedua, lex posterior derogat legi priori. Peraturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Misal ada KUHP yang lama bahas tentang misalkan KUHP yang lama bahas tentang sanksi korupsi misalkan. Di KUHP yang baru bahas juga sanksi korupsi, tapi sanksinya berbeda. Yang dipakai yang mana? Ya KUHP yang baru, karena peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Ini teman-teman harus pahami ini. Kemudian yang ketiga, lex specialis derogat legi generalis. Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Contoh, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu bahas tentang korupsi. Tapi ada undang-undang khusus tentang korupsi. Undang-Undang Tipikor namanya. Keduanya bahas sanksi. Kemudian sanksinya berbeda. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai Undang-Undang Tipikor, yang Undang-Undang KUHP nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang lama. Pengaturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Kemudian yang keempat, ada asas non retroaktif. Hukum nggak berlaku surut. Ini untuk kasus-kasus misalkan kasusnya ada, aturannya belum ada gitu loh. Terus yang si ini mau yang berkasus ini mau dihukum pakai aturan yang baru yang masih belum ada gitu, yang nanti aturannya itu terjadi setelah kejadian hukum itu gitu loh. Itu nggak bisa, asas non retroaktif namanya, hukum nggak berlaku surut. Nah, kalau hierarki norma hukum sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman juga tahu lembaga hukum dan kewenangannya.
kewenangannya eksekutif apa, kewenangannya legislatif apa, misal kewenangannya yudikatif apa. Karena kalau nggak tahu kewenangannya asal nyerobot. Contoh, yang bikin undang-undang DPR, yang disalahkan presiden. Padahal presiden eksekutif, bukan legislatif. Yang memutuskan, contoh, yang memutuskan apa namanya judicial review Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ada di yudikatif. Putusannya salah. Yang disalahkan bukan hakim MK-nya, bukan yudikatifnya, tapi presiden. Ini kan lucu. Padahal presiden nggak punya kewenangan di yudikatif, nggak punya kewenangan di pemutusan kasus itu gitu. Presiden kewenangannya di eksekutif yang menjalankan aturan. Nah, ini teman-teman harus paham lembaga hukum dan kewenangannya itu bagaimana. Nah, kemudian teman-teman juga harus identifikasi norma. Masalah hukumnya apa, pakai aturannya apa, itu identifikasi normanya. Misal HAM, misal hukumnya hak asasi manusia. Jadi teman-teman cari aturan-aturan tentang hak asasi manusia, tentunya sesuai hierarki norma hukum. Di Undang-Undang Dasar, cari aturan tentang hak asasi manusia. Di Undang-Undang, cari aturan tentang hak asasi manusia. Begitu juga dari atas sampai ke bawah. Cari dulu identifikasi aturan apa yang bakal dibahas, yang bakal bermasalah apa, baru diinventarisasi. Kemudian cari juga fakta hukum yang terjadi. Dan yang terakhir, penulisan dan penyebutan aturan. Ini juga penting, teman-teman. Teman-teman mau bahas tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia misalkan, tapi ditulisnya Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia, nggak ada. Nggak ada Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini penting. Kemudian kapan menggunakan pasal, penyebutan pasal, kapan penyebutan ayat, kapan penyebutan huruf, itu ada. Itu ada caranya. Kak teman-teman salah, beda aturannya nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi penulisan dan penyebutan aturan ini harus benar. Misal pasal 1 ayat 1 itu penulisannya, kalau pasal 1, contoh pasal yang lainnya, pasal 5 ayat 1 misalkan. Itu penulisannya pasal 5 ayat dalam kurung 1. Beda kalau pasal 5 angka 1. Beda kalau pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2. Pasal 1 tulis pasal 1 angka, nggak ada dalam kurungnya. Kalau ada dalam kurungnya namanya ayat, bukan angka, seperti itu. Ini penting penulisan dan penyebutan aturan karena bakal berbeda nanti aturannya, hasilnya itu bakal berbeda. Aturan yang dibahas itu juga beda nanti. Kalau misalkan penulisan dan penyebutannya. Oke, next. Nah, tips dan trik dalam membuat esai. Yang pertama, masukkan aspek-aspek filosofis. Kenapa sih ada masalah itu? Misalkan MBG, teman-teman bahas MBG. Apa sih tujuan adanya MBG itu apa? Misalkan adanya banyak orang-orang miskin yang mau ke sekolah belum makan atau kelaparan, sedangkan di rumah nggak punya ini. Bisa dimasukkan di aspek-aspek filosofis, alasan-alasan ini dan sebagainya. Kemudian pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji. Cari tokoh-tokoh yang membahas mengenai itu, kutip, diambil pendapat ahlinya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jangan biasanya ya biar keren tuh teman-teman pakai bahasa yang terlalu tinggi yang sampai pembaca itu nggak semuanya paham gitu. Itu jadi teman-teman pakai bahasa yang mudah dimengerti, yang penting baku dan formal saja. Nah, teman-teman masukkan urgensi atau alasan mengapa ingin mengangkat tema dan judul esai. Itu ditulis secara ringkas, bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman juga masukkan dasar hukum atau yuridis, itu lebih kuat karena sependek saya belajar sependek saya belajar membangun argumentasi, baik itu dalam ranah kepenulisan maupun dalam ranah saya aktif juga di debat hukum. Jadi maupun dalam ranah debat hukum, biasanya argumentasi yang baik itu argumentasi yang disertai ada teman-teman punya argumen, ada pendapat tokoh, ada aspek filosofisnya, ada peraturan perundang-undangannya, ada aspek empirisnya. Nah, peraturan perundang-undangan ini yuridis, ada aspek sosiologis dan empirisnya, ada kejadian di masyarakat, ada data dan faktanya, kemudian ada studi komparatif, perbandingan dengan negara lain misalkan, untuk mencari penyelesaian itu. Biasanya pakai seperti itu. Juga pakai teori yang relevan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang terakhir tawarkan solusi. Oke, next. Nah, tips and trick yang kedua, teman-teman buat planning jangka panjang dan pendek untuk patokan dan tujuan hidup yang nanti bisa dipakai sebagai alur esai.
Jadi kalau dari saya pribadi, jauh sebelum saya menulis dan aktif di dunia kepenulisan, termasuk saya membuat esai beasiswa unggulan kemarin, sejak saya SMA itu, saya punya planning jangka panjang dan planning jangka pendek. Planning jangka panjang itu keinginan saya atau tujuan saya selama 10 tahun ke depan tuh apa? Selama 10 tahun ya, misal tahun 2026, saya pengennya ini, 2027 saya pengennya ini, 2028 saya pengen ini. Kemudian ada planning jangka panjang. Planning jangka panjang itu planning bulanan dalam 1 tahun. 2026 kalau saya pengen seperti ini, berarti bulanannya selama 26, jangka panjangnya planningnya apa. Kemudian ada planning jangka pendek. Planning jangka pendek itu planning harian untuk sampai ke 1 bulan. Contoh, dalam 2026 saya pengen punya perpustakaan buku. Nah, jadi saya membiasakan selama 1 tahun saya baca sekitar 48 buku misalnya. Selama 1 bulan saya wajib membaca minimal 4 buku. Dalam sehari saya harus membaca berapa bab, misalkan seperti itu. Nah, alur ini nggak harus buku, bebas teman-teman apa saja. Alur planning jangka panjang dan jangka pendek sebagai alur hidup, sebagai planning hidup, ini nanti bisa dijadikan solusi atau rekomendasi esai teman-teman. Jadi dari awal misal dari awal teman-teman bahas di pendahuluan tentang pribadi teman-teman, kehidupan teman-teman dan sebagainya yang tentunya sesuai dengan tema dan ada masalah, ada gagasan dan masalah atau problem-problem yang diangkat. Teman-teman kasih planningnya. Dari problem ini sebenarnya saya sudah punya planning seperti ini untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu planningnya saya melanjutkan di S1, saya melanjutkan di S2, saya melanjutkan di S3. Setelah lulus S1, S2 atau S3, saya akan membangun yang seperti ini untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya akan seperti ini. Jadi juri atau yang membaca, yang menilai itu tahu, oh anak ini beneran mau kuliah, oh anak ini beneran mau perjalanan hidupnya terstruktur, tertata rapi, itu biasanya lebih menarik pembaca atau juri. Nah, sinkronisasikan biasanya ya teman-teman, tipsnya itu disinkronisasikan dengan arah solusi atau rekomendasi esai yang sesuai dengan arah dan program dari pemerintah. Kalau pemerintah sekarang planning jangka panjang dan jangka pendeknya apa? Sesuaikan ke sana. Karena yang ngasih ini kan dari kementerian nih, otomatis sesuaikan dengan program-program kementerian. Kementerian apa sekarang? Misalkan Kementerian Pendidikan. Sesuaikan dengan Kementerian Pendidikan. Misalkan mau bahas isu sosial, sesuaikan dengan Kementerian Sosial. Atau secara luas, sesuaikan dengan program-program negara saat ini. Itu tips and triknya. Kalau saya dulu itu disesuaikan dengan kapsul waktu. Ada yang tahu kapsul waktu nggak? Halo? Ada yang tahu kapsul waktu? Jadi teman-teman, gimana? Tahu Kak, Apa kapsul waktu? kapsul waktu misalnya kayak banyak di konten ya. Orang misalnya nyimpen di suatu peti barang yang dia pengen lihat beberapa tahun kemudian misalnya. Begitu Oke, kan? ya, baik. Kurang tepat. Kurang Jadi tepat. kapsul waktu ini, ya, jadi kapsul waktu ini teman-teman, keinginan atau program tujuan yang diinginkan Indonesia untuk kedepannya, untuk 2000 kalau nggak salah 2045 itu ditulis oleh Pak Jokowi, ditaruh di Merauke, ditulis di Merauke, ditandatangani sama Pak Jokowi, ditaruh. Ada kapsul waktu di Merauke. Coba teman-teman searching. Namanya kapsul waktu. Apa saja sih tujuan-tujuan Indonesia ke depannya sampai 2045? Ada 12 apa 8 poin saya lupa ya. Itu saya dulu masih 2000 berapa saya bacanya. Nah, itu kapsul waktu teman-teman. Sesuaikan dengan itu misalkan. Nah, lihat sistem perencanaan pembangunan nasional, namanya SPPN. Ini matkul S2, tapi nggak apa-apa saya kasih ya. Jadi ada namanya sistem perencanaan nasional. Sistem perencanaan nasional itu teman-teman, kurang lebihnya terdiri dari 3 perencanaan. Ada rencana jangka panjang nasional, ada rencana jangka menengah nasional, ada rencana kerja pemerintah. Nah, rencana jangka panjang nasional itu jangka waktunya 20 tahun. Nah, sekarang ini baru mulai RPJPN kalau nggak salah ya. Sekarang baru mulai, berarti kalau 20 tahun dari 2026 sampai 2000 berapa? 2040 berapa ya?
2003 berapa ya? Tuh, kalau 20 tahun. Kalau Izin, rencana Mas. jangka menengah nasional, ya, Izin Mas, waktu udah habis. ya, ini terakhir Mas. Setelah ini kesimpulan dan selesai. Ya, ada providing SI dan setelah ini selesai. Halo? Ya, boleh ke yang tadi Mas sebentar. Biar teman-teman paham di proses pembentukan planning jangka panjang untuk biar esainya mudah. Jadi yang kedua, rencana jangka menengah nasional teman-teman itu diambil dari visi misi presiden pilih selama 5 tahun. Sorry, ini jangka waktunya 5 tahun ya, bukan 20. Kemudian RKP itu diambil dari rencana jangka menengah nasional yang dibuat dalam 1 tahun. Nah, teman-teman bisa meniru itu. Teman-teman bisa baca SPPN di situ. Kemudian next selanjutnya. Nah, setelah teman-teman selesai membuat esai, ada providing esai. Providing itu menyisir kesalahan-kesalahan teknis dalam bahasa penulisan. Teman-teman bisa periksa tata bahasa, cek konsistensi istilah, bisa periksa kejelasan kalimat, format gaya akademis yang seperti apa, dan baca diulang dengan jarak waktu tertentu. Nah, kalau saya untuk providing essay, untuk kesalahan-kesalahan teknik penulisan kepenulisan dalam baik itu bahasa atau penulisannya, itu saya pakai AI biasanya, pakai asisten virtual. Jadi kalau bahasa yang seperti ini apa enaknya? Terus ini benar gak tanda bacanya? Terus ada yang ini, jadi satu paragraf saya copy, saya taruh ke AI, saya suruh perbaiki. Terus saya cek lagi. Jadi jadikan AI itu bukan ini ya, bukan patokannya, tapi asisten virtual. Oke, next. Nah, yang terakhir evaluasi untuk evaluasi SI sebelum teman-teman upload. Kalau evaluasi itu ke nilai isi, struktur dan kualitas argumen. Jadi teman-teman harus periksa kesesuaian antar tema, apakah esai itu benar-benar menjawab topik dari teman-teman yang pilih, terus argumennya mendukung gagasan pokok atau enggak, kemudian analisis strukturnya gimana, sudah jelas atau enggak, lalu logikanya gimana, runtut atau enggak, kemudian kekuatan argumen, evaluasi, argumennya didukung data, teori, atau contoh yang relevan atau enggak, kemudian dari pernyataan-pernyataan yang lemah dan enggak terbukti, dan yang terakhir, keterhubungan antar paragraf. Jadi teman-teman periksa transisi antar paragrafnya itu gimana, lompat-lompat atau udah sesuai. Dan selanjutnya yang terakhir dari saya, kesimpulan. Jadi esai itu hanya sebagai bentuk tulisan reflektif argumentasi. Esai nggak sekedar deskripsi, tapi juga melainkan menyajikan tesis utama yang menjadi poros argumen itu sendiri. Karakteristik dari setiap esai itu beda-beda sesuai dengan rumpun ilmu, kemudian sesuai dengan juga penyelenggaranya. Kemudian nggak ada sistematika dan patokan pasti penulisan esai. Tapi yang jelas, esai itu isinya pembuka, isi, dan penutup. Tema dan maksimal kata esai beasiswa unggulan setiap tahunnya beda ya teman-teman. Dan itu berubah tergantung juknis yang akan datang seperti apa. Dan setiap tingkatan pendidikannya juga memiliki maksimal kata yang berbeda. Yang terakhir, lakukan proofreading dan evaluasi secara berulang sebelum disubmit. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jadil Akbar atas materi yang sangat inspiratif. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang lebih berkualitas. Baik teman-teman, kini kita memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu yang tersedia adalah 20 menit. Silakan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya karena mungkin pertanyaan kalian juga mewakili peserta lainnya. Oke, Nes, sudah ada. Ini pertama. Langsung saja untuk silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari dan akan menempuh S2 Linguistik di UGM.
Saya izin bertanya Kak terkait esai kan. Karena untuk S2 itu kan 1.500 sampai 2.000 ya range-nya. Nah, apakah 1.500 2.000 itu sudah mencakup referensinya? Kayak misalnya referensi terus ABCDE itu udah terhitung di 200 atau exclude dari situ, Kak? Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau bagaimana, Mas? Saya langsung jawab aja Boleh ya. langsung dijawab. Oke. Ya. Ya, makasih Mas pertanyaannya. Ini